Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kabar kalian semuanya baik ya. Nah, pembahasan kita hari ini masih mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, jadi jika pembahasan kemarin yaitu tentang sejarah dakwah Nabi di Mekah, kemudian strategi yang digunakan Nabi dalam berdakwah, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi saat berdakwah, dan hijrahnya kaum muslimin ke Habsyi. Dan yang terakhir itu tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang yang pertama tahun duka cita atau Amul Husni, yang kedua Nabi Muhammad hijrah ke Taif, yang ketiga Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang keempat hikmah Isra Mi'raj, dan yang kelima yaitu perbandingan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan rasul-rasul sebelumnya. Nah, di sini yang pertama yaitu tahun duka cita atau Amul Husni. Pada awal tahun 10 kenabian, umat Islam dan keluarga Bani Hashim serta Bani Muthalib ini terbebas dari pemboikotan dan pengasingan yang berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Nah, kemudian beberapa bulan setelahnya, paman Nabi yang bernama Abu Thalib, beliau ini wafat. Beliau merupakan paman Nabi yang sangat menyayangi dan melindungi Nabi Muhammad dengan segala kekuatannya. Kesedihan Nabi menjadi berlipat ganda karena Abu Thalib meninggalkan Nabi sebelum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang membuat Nabi semakin sedih. Nah, selang 2 atau 3 bulan setelahnya, istri tercinta Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah juga wafat. Siti Khadijah adalah sosok istri setia yang selalu mendukung perjuangan dakwah Islamiyah dengan segenap jiwa, raga, dan harta. Beliau juga memberikan kesejahteraan dan ketentraman pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut tahun duka cita atau Amul Husni karena Rasulullah kehilangan 2 sosok yang paling membantu beliau, baik secara pribadi maupun urusan dakwah. Nah, baik, selanjutnya yaitu sepeninggalan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Jadi sepeninggalan kematian Abu Thalib dan Siti Khadijah, cobaan yang ditimpakan kepada kaum Nabi Muhammad ini justru semakin berat. Dengan meninggalnya 2 orang ini, kaum Quraisy semakin menekan Nabi Muhammad SAW dengan menyakiti beliau secara fisik, menghina, bahkan melecehkan Rasulullah SAW. Abu Lahab dan Hakim bin Ash juga Utbah bin Mu'id selalu melempari kotoran dan najis di jalan menuju rumah dan ke halaman rumah Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Abu Lahab selalu meletakkan duri atau pecahan-pecahan di muka pintu Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya yang B yaitu Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, sikap permusuhan kaum Quraisy ini kan semakin keras.
Dalam kondisi ini Nabi ingin pergi berdakwah ke Taif, di mana negeri ini dikenal dengan udaranya yang sejuk dan penduduknya yang ramah. Nah, tapi selama Nabi berdakwah di Taif, banyak penduduk yang menolak dakwah beliau dengan penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu, sehingga kedua tumit beliau itu berdarah. Akhirnya beliau kembali menuju Mekah. Di perjalanan, datang malaikat Jibril dan malaikat gunung yang diutus Allah, yang kemudian dimana malaikat gunung ini menawarkan untuk dia meruntuhkan dua gunung di atas negeri Taif atau atas izin Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat gunung ini izin kepada Nabi untuk meruntuhkan dua gunung yang mengelilingi negeri Taif untuk ditimpakan di atas negeri Taif. Nah, tapi Nabi ini menolak tawaran tersebut. Justru beliau mendoakan supaya lahir dari keturunan-keturunan mereka orang yang menyembah Allah. Kemudian dari beberapa debat yang dilancarkan kaum kafir Quraisy, suatu hari mereka menuntut mukjizat agar beliau membelah bulan menjadi dua. Dan atas izin Allah, bulan pun terbelah menjadi dua dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi kaum Quraisy ini tetap saja tidak beriman. Kemudian adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra ini menurut bahasa yaitu perjalanan, sedangkan menurut istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa yaitu naik, dan menurut istilah yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan beliau mendapat perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Kemudian setelah meminta keringanan kepada Allah dari yang awalnya 50 menjadi 5. Jadi awalnya itu beliau mendapat perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Nah, tapi ketika beliau akan turun ke bumi, beliau itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan saran supaya meminta keringanan kepada Allah supaya untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu naik lagi menemui Allah dan meminta keringanan. Itu prosesnya itu dikurangi 5. Jadi dari 50 ke 45, kemudian 40 dan seterusnya hingga menjadi 5 waktu saja. Nah, setelah itu pembahasannya yaitu hikmah dari Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu menghilangkan perasaan sedih dan gundah dalam diri Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, yang kedua, Allah hendak memperlihatkan kemahakuasanya kepada Nabi Muhammad agar ia tetap yakin bahwa Allah akan selalu menolongnya dalam menghadapi musuh-musuh penghalang dakwah Islam. Kemudian yang ketiga yaitu mempertemukan dan memperkenalkan Nabi Muhammad dengan para nabi dan rasul terdahulu untuk menambah semangat dan keyakinan beliau. Yang keempat, Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bekas-bekas kejayaan bangsa terdahulu yang hancur karena kedurhakaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima yaitu menguji para pengikut Nabi Muhammad apakah mereka itu beriman kepada agama yang selama ini dianutnya, sekalipun akal dan pikiran mereka belum bisa memahami dan
mengerti peristiwa Isra Mi'raj ini yang hanya terjadi selama semalam saja. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad dapat bertemu langsung dengan Allah. Dan yang ketujuh, Allah menyampaikan perintah melakukan sholat 5 waktu kepada Nabi dan umatnya. Selanjutnya adalah perbandingan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan rasul-rasul sebelumnya. Yang pertama, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan rasul yang lain hanya untuk kaumnya saja. Berlaku untuk kaum mereka saja, sedangkan kalau Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat sampai hari ini. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akidah dan akhlak seluruh umat manusia, karena beliau Rasul yang terakhir dan penutup Rasul-Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul yang lain hanya untuk kaumnya saja. Kemudian yang ketiga, yaitu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW berlaku untuk sepanjang masa sampai hari kiamat, sedangkan pengajaran yang dibawa Rasul lainnya berlaku pada waktu tertentu saja. Jadi kalau ajaran Nabi Muhammad ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul dilengkapi dengan sifat dan akhlak mulia serta memiliki kecakapan sebagai pemimpin masyarakat dan negara. Yang kelima, berdasarkan ajaran-ajaran Allah yang diterima dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki, Rasulullah telah dapat menegakkan pokok-pokok dasar susunan masyarakat yang lengkap baik dalam segi sosial, politik, ekonomi, kenegaraan maupun dalam segi agama dan kehidupan beragama. Kemudian yang keenam, yaitu bangsa Arab yang semula hidup dalam alam kejahilan telah diubah menjadi bangsa yang maju dan disenangi oleh bangsa lain. Nah, pada periode Mekah ini pertumbuhan Islam baru dalam tahap pengumpulan pengikut dan pemantapan akidah dan akhlak kaum muslimin. Jadi perluasan daerah kekuasaan Islam belum dapat dilaksanakan. Pada periode ini justru Rasulullah menghindari diri dari permusuhan dan pertentangan dengan kaum Quraisy. Selanjutnya di sini saya menyediakan kuis yang terdiri dari 5 soal. Di sini ada durasinya tiap soal, yaitu 25 detik sampai 30 detik. Silahkan kalian menyiapkan buku tulis SKI-nya untuk menulis jawaban soal ini, atau di lembaran juga boleh. Baik, jika sudah, kita akan segera mulai. Di sini niat dari kuis ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih kalian paham tentang materi yang sudah dibahas hari ini dan minggu sebelumnya. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama, silakan dibaca soalnya dan mulai menjawab. Waktunya 30 detik. Selanjutnya soal yang kedua, waktunya 25 detik. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Jadi di sini tuh untuk mengetahui sejauh mana kalian paham materi ini. Selanjutnya soal nomor 3, waktunya 25 detik.
Selanjutnya soal nomor 4, 25 detik. Selanjutnya yang nomor 5 terakhir 30 detik. Nah, sudah selesai kuisnya. Nah, di sini. Mari kita jawab bersama-sama ya. Untuk yang pertama ini jawabannya apa? Jawabannya E ya. Untuk yang soal nomor 1. Kemudian nomor 2, istilah Amul Husni adalah peristiwa pada saat Nabi Muhammad di Mekah dan ditinggal mati oleh pamannya yang bernama, jawabannya A ya, Abu Thalib. Nomor 3, salah seorang sahabat Nabi yang disiksa di terik panas matahari adalah, jawabannya D, Bilal bin Rabah. Kemudian yang nomor 4, mereka yang pertama kali menerima ajaran Islam disebut, maksudnya yang masuk Islam pertama kali itu disebut, jawabannya C, As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian yang nomor 5, respon kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah adalah sebagai berikut kecuali, jawabannya yaitu C, kecuali, sangat menerima dan menghargai. Karena kaum Quraisy itu responnya kepada dakwah Nabi yaitu mereka mengejek, menfitnah, melakukan boikot, melakukan rencana pembunuhan, melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan mencoba membujuk Nabi dengan harta, tahta, dan wanita. Jadi untuk yang nomor 5 jawabannya C ya. Nah, baik. Sekian materi dari saya untuk hari ini. Mungkin adik-adik ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya. Nomornya ada di grup kelas 10 itu ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, atau materi yang masih bingung, bisa ditanyakan ke saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari materi-materi yang sudah kita bahas ini tentang kesabaran Nabi dan teguhnya Nabi dalam menyampaikan dakwah, semangat Nabi, dan bagaimana beliau menyikapi orang-orang yang berbuat buruk kepada beliau atau yang menolak dakwah beliau. Saya harap kalian bisa mengambil pelajaran dari materi yang kita bahas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.